Kesehatan merupakan anugerah Tuhan yang tak bisa digantikan dengan apapun. Pemahaman inilah seolah yang menggerakkan hati seorang Anang Hermansyah untuk melakukan berbagai upaya memulihkan kembali kesehatannya. Ia, belum lama ini suami penyanyi Ashanty itu dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita penyakit batu ginjal. Berbagai pemeriksaan medis pun dilewati, termasuk pengangkatan batu ginjal melalui operasi. Menariknya, dikarenakan operasi tersebut bukanlah operasi besar, maka Anang pun tak butuh waktu lama untuk pemulihan. Dan Kamis kemarin, Anang pun tampak telah kembali melakukan aktivitasnya. Ayah Azriel dan Aurel itu mengaku kondisinya kian membaik pasca menjalani operasi kemarin. Lantas, benarkah operasi yang dijalani Anang ternyata adalah operasi lanjutan setelah bulan Maret lalu juga melakukan pengangkatan batu ginjal di tubuhnya? Lantas seperti apa Ashanty berkomentar akan kesehatan sang suami tercinta? Ya, udah baik, udah. Iya, jadi dioperasi lagi batunya karena kena ginjal. Jadi ginjal. Berapa lama cuma sakit pas Anang? Dua hari. 2 hari. Iya, recovery. Kan udah waktu itu 2 bulan lalu kan aku operasi juga. Ini ngelanjutin karena masih ada. Nanti minggu depan aku balik ke rumah sakit dulu, dicek up lagi. Iya, begitulah. Yang bisa jawab tuh dokter sebetulnya. Gimana untuk keadaan sekarang? Enggak, alhamdulillah enggak apa-apa. Ya minumnya harus 1 hari 3 liter. Apalagi Mas dari segi makanan apa? Makanan enggak, cuman minum harus 3 liter. Intinya enggak, mulai tadi aku rapat. Wow. Habis dari kantor sebelah sana rapat, sekarang rapat lagi sih. Biasa. Ya memang kan pekerjaan, memang sudah kewajibannya harus kerja. Udah beraktivitas, sudah lebih sehat juga, alhamdulillah. Doain makanya ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Selain Anang Hermansyah yang telah pulih dan kembali beraktivitas, kabar bahagia juga datang dari putranya Azriel yang juga berangsur membaik. Ia sebelumnya Azriel dikabarkan sakit saat berlibur di Pulau Dewata, Bali. Putra kedua Anang dan Krisdayanti itu pun harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menariknya, meski jauh dari orang tua, Azriel ditemani oleh sang kekasih Sarah Menzel. Lantas, benarkah dalam waktu dekat Azriel pun akan kembali pulang dan berkumpul bersama keluarganya? Azriel udah baik. Masih di Bali berarti? Lagi perjalanan pulang. Azriel berarti masih ada di sana? Masih, lagi mungkin besok kayak gitu. Kalau Jiel tuh gejala tipes, jadi bandelnya dia adalah karena kan dia tuh pulang dari sana, jet lag kan, jam waktunya berubah, tidurnya jam 4 pagi, jam 5 pagi, terus dia kan nggak lama karantina, dia nyusul Sarah ke Bali, nah dia mungkin pagi-pagi kan udah pergi ke gunung, terus mungkin dia udah berkegiatan atau apa, jadi tidurnya kurang kan, jadi kata dokter kena gejala tipes gitu. Nah sekarang diinfus aja, cuma udah besok insya Allah keluar dari rumah sakit, terus istirahat dulu 2 hari baru aku suruh pulang karena akunya juga kepikiran nggak pernah anak sakit terus jauh dari aku kan. Jadi alhamdulillah Sarah sama mamanya bantuin banget ngerawat, ngejagain, jadi ya akunya juga lebih tenang ngejaga Mas Anang kan. Ya manja, cuma kan kalau dulu sebelum punya pacar kan pasti aku udah berangkat gitu kalau dia sakit. Kalau sekarang dia kayak nggak apa-apa Bun, ada Sarah, aduh aku bilang ada aku tuh dasar. Tapi ya maksudnya ya sekarang udah lebih mandiri ya, udah gede juga, alhamdulillah. Jadi ya udah akhirnya dia bilang dia setiap hari video call, setiap hari ngabarin, Bunda aku kayak gini, Bunda aku kayak gitu. Alhamdulillah ya kita mungkin lagi musimnya, karena kan udara perubahan juga. Terus juga kita lagi pandemi nih pasti sedikit imun turun, kita juga jadi parno. Aduh ini jangan-jangan COVID. Apa kita baru panas dikit apa kita jadi juga takut kan, apalagi buat aku kan juga ya jaga prokes aja karena kita nggak pernah tahu kapanpun dimanapun ya bisa kena gitu, karena kan nggak mungkin juga kita nggak kerja. Mungkin ada orang yang bisa kayak aku udah kemarin 5 bulan awal lockdown, aduh nggak bisa kerja juga, itu kan ya namanya kita manusia butuh kerja, jadi udah harus beraktivitas, jadi paling hanya bisa yang menjaga aja. Dirundung cobaan bertubi-tubi selama sepekan kemarin tak membuat Ashanty goyah. Alih-alih terlihat panik dan stres, Ashanty justru menunjukkan sikap tegar dan kuat di hadapan suami dan anak-anaknya. Meskipun penyakit autoimun masih hinggap di tubuhnya.
Hal itulah yang membuat Anang Hermansyah begitu terharu melihat besarnya perhatian Ashanty terhadap keluarga. Lantas seperti apa juga cara Ashanty menjaga imunnya agar tidak gampang drop hingga membuatnya jatuh sakit? Kalau diuji kan berarti mau naik kelas. Cerewet banget. Perhatian dia mah tinggi banget. Aku tuh kadang-kadang kasihan dia. Kasihannya apa? Dia harus mikirin aku, mikirin anak-anak. Yang satu anaknya di Bali juga. Yang satu anaknya sama Ata kadang-kadang kan masih butuh bunda. Ya kasihan kalau dia capek dia pasti. Ya memang pandeminya aku sih mendingin share sama teman-teman, memang buat teman-teman kalau memang nggak terlalu urgent jangan keluar. Ini aku karena memang udah janji untuk bertemu jadi nggak bisa. Tapi buat teman-teman kalau memang bisa Zoom, bisa apa lakuin. Kalau bisa jangan banyak keluar rumah dulu. Ini mau membatasin. Apa mungkin Udah vitaminku banyak. makan makanan juga Sama diatur, dijaga. Yang penting minum. Dan teman-teman juga sarannya jangan sampai nggak minum air putih. Sehari minimal 2 liter minum. Kalau mau nggak kena ginjal. Aku selalu menganggap sakit itu bisa terjadi kapan aja. Mudah-mudahan jangan jadi penebus dosa buat kita, kan begitu katanya gitu. Yang penting kita tetap positive thinking, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan selalu jaga prokes. Itu sih yang paling utama. Aku tuh sekarang merasa perubahan dalam diriku, jadi kayak lebih santai, lebih dalam menanggapi apapun lebih ringan, gak mau stres. Karena aku kan kalau ibu itu kan yang benar-benar harus merawat dan menjaga suami dan anak-anak, otomatis kita yang paling diandalkan oleh mereka. Jadi kita yang harus kuat. Jadi semua tuh ada di pikiran kita. Saat kita menanggapi suatu masalah kita semakin stres, sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Karena kita membuat imun kita jadi turun, kita membuat kita juga jadi negatif. Jadi aku benar-benar sekarang lagi menghandle tiap hari baca buku. Alhamdulillah daripada megang ini terus kan bikin stres. Jadi udah nggak mau baca yang namanya media sosial, yang maksudnya yang berita-berita dulu tuh kan suka kepo kadang kan. Apa sih gitu. Sekarang nggak mau. Jadi buat main medsos tuh buat posting, buat ngedit kadang-kadang gitu, atau kadang nonton film dulu aja masih suka di HP, sekarang aku udah nggak bisa, harus di TV. Karena pas kemarin nonton Netflix di sini kok agak pusing jadinya gitu. Pengen banyakin kayak baca buku gitu, karena banyak banget aku mendapat kedamaian di dalam saat aku berdoa, saat aku membaca. Ya kegiatan-kegiatan yang kayak gitu.